Kawasan ekosistem Loiser itu punya berbagai jenis ekosistem yang lengkap. Tapi yang tidak banyak diceritakan adalah orang-orang yang bekerja di belakangnya. Nama saya Farwiza Farhan. Saya biasa dipanggil Wiza. Saya adalah seorang konservasionis hutan yang bekerja di sebuah lanskap bernama Kawasan Ekosistem Loiser di Sumatera. Kawasan Ekosistem Loiser itu adalah tempat terakhir di dunia di mana 4 satwa langka, gajah Sumatera, badak Sumatera, harimau Sumatera, dan orangutan Sumatera masih tinggal bersama-sama di alam. Awal mula ketertarikan saya dengan alam itu berangkat dari masa kecil yang dihabiskan dengan main di luar. Jadi aku anak yang lahir relatifly di desa ya, di Aceh. Aku menghabiskan waktu ya manjat pohon, lari-larian di bukit, berenang di laut. Dari situ muncul keinginan untuk menghabiskan masa depan yang membolehkan aku untuk terus-menerus bermain di alam. Dulu tuh waktu kecil, aku itu lahir dan besar di Banda Aceh. Kalau kalian bisa bayangkan, Banda Aceh itu terletak di ujung Pulau Sumatera. Kota terdekat lain yang terbesar dari Banda Aceh itu kan Medan. Nenekku tuh dulu tinggalnya di Medan. Jadi Aceh di masa aku kecil sangat berbeda aksesnya dengan Aceh yang sekarang. Sekarang bisa flight langsung dari Jakarta ke Aceh. Dulu nggak ada. Nah dulu kalau keluarga kita mau berkunjung ke rumah nenek di Medan, biasanya orang tua aku akan pack kita semua dalam mobil dan perjalanan malam hari. Aku juga besar di masa konflik. Waktu itu selalu ada kontak senjata di mana-mana, sehingga perjalanan dari Banda Aceh ke Medan itu sebenarnya perjalanan yang dianggap cukup berbahaya. Tapi ya konflik itu kan bukan sesuatu yang selalu intens setiap saat. Aku ingat dalam suatu ketika kita sedang dalam perjalanan dari Banda Aceh ke Medan, di malam hari, tiba-tiba di tengah jalan ada kemacetan. Kemacetan itu tidak pernah terjadi dalam perjalanan Banda Aceh Medan. Pasti ada sesuatu di depan sana. Lalu ayahku menyadari kenapa macet, dia berhenti, mematikan lampu, mematikan mesin mobil. Terus aku tanya, ayah kenapa kita matiin mobil? Ayahku jawab, ada kawanan gajah yang sedang menyeberang. Aku nggak bisa lihat kawanan gajahnya. Aku pengen turun, pengen lihat. Tapi ayahku bilang nggak boleh, karena kita harus memberikan mereka ruang dan kita harus menghormati. Mereka hanya perlu menyeberang. Setelah mereka selesai menyeberang, kita akan melanjutkan perjalanan. Tapi kita mematikan lampu dan mematikan mesin sebagai bentuk rasa hormat, supaya gajahnya nggak ke-trigger kemudian menyerang. Di masa itu, aku nggak membayangkan bahwa suatu ketika di masa depan, pekerjaanku akan terkait dengan ini. Di masa itu nggak membayangkan bahwa di masa depan populasi gajah itu akan menurun drastis karena berbagai masalah penataan ruang dan masalah kehilangan habitat yang kita alami. Tapi momen itu menjadi sangat berkesan buatku karena waktu itu masih begitu banyak gajah yang ada di hutan-hutan Aceh sehingga interaksinya dengan manusia tidak dianggap sebagai suatu masalah yang besar. Ketika gajah menyeberang, ya sudah, pengendara mobil berhenti dan menghormati, dan itu tidak menjadi masalah. Sementara saat ini, masalah konflik antara satwa dan manusia menjadi salah satu masalah terbesar yang mendorong begitu banyak gajah diracuni dan mati. Itu satu. Terus dua, memang rumahku itu di pinggir kampung ya, jadi ada banyak pohon, ada perbukitan, ada akses untuk main di luar, memanjat pohon, mengambil buah-buahan langsung, dan main di sungai itu adalah akses yang mudah buatku. Ketika kita ke rumah nenek di Samalanga, dulu juga ada sebuah sungai yang airnya sangat jernih, yang selalu kita lewati, yang kemudian menjadi kayak menjadi stopping point dan titik di mana aku ingat
itu artinya kita sudah dekat dengan rumah nenek. Sungai itu namanya Bateili. Sungai itu punya legenda karena dulu biasanya kan kalau setelah hujan sungai jadi kotor ya. Tapi Sungai Bateili ini jernih terus. Tidak peduli mau hujan, badai atau kering. Sehingga di masa kecil main di Sungai Bateili itu menjadi memori yang sangat penting buatku. Sekarang ketika kita melewati sungai yang sama, aku bisa melihat kerusakan hutan di hulu yang menghilangkan kejernihan air di hilir di Sungai Bateili tadi. Jadi ya masa kecilku ya seperti anak kampung pada umumnya. Banyak main di luar dan tidak terlalu banyak akses terhadap gadget ya. Karena masa itu juga keluargaku nggak mampu untuk punya berbagai akses gadget seperti yang dimiliki banyak anak kecil zaman sekarang. Sebenarnya more than daripada foto yang terpajang di majalah Time, ini adalah cerita tentang kerja keras begitu banyak orang yang mendorong perlindungan kawasan ekosistem Loisser sehingga menjadi lanskap yang lebih dikenal di seluruh dunia. Bayangkan Indonesia itu punya begitu banyak taman nasional, begitu banyak area yang dikonservasi, yang dilindungi. Tapi yang kita kenal cuma itu-itu saja. Kawasan ekosistem Loisser itu luasnya 2,7 juta hektar. 3 kali luas Taman Nasional Yellowstone. Kawasan ekosistem Loisser itu menjadi satu-satunya lanskap di mana orangutan Sumatera masih tinggal secara alami. Karena sekarang orangutan yang ke selatannya lagi udah menjadi orangutan Tapanuli. Sudah bukan orangutan Sumatera lagi. Kawasan ekosistem Loisser itu punya berbagai jenis ekosistem yang lengkap. Tapi yang tidak banyak diceritakan adalah orang-orang yang bekerja di belakangnya. Saya mungkin beruntung, saya nggak tahu juga siapa yang menominasikan dan memperkenalkan ke majalah Time, tapi buat saya itu menjadi testamen bahwa ini adalah pekerjaan sangat banyak orang yang mendedikasikan hidupnya untuk perlindungan kawasan ekosistem Loisser. Fakta bahwa saya yang berdiri di depan sampul itu menjadi sesuatu yang relevan ya, karena pencapaian itu bukan pencapaian saya sendiri. Ini adalah pencapaian sangat banyak orang.